Mesir kuno. Sains selalu berkembang mengikuti arus zaman yang juga semakin maju. Faktanya, sains juga sudah dipelajari oleh banyak kalangan, bahkan sejak zaman purba. Di zaman kuno juga sudah banyak penemuan sains yang berpengaruh di dunia dan masih dikembangkan sebagai bagian dari ilmu pengetahuan hingga saat ini. Mesir kuno adalah peradaban kuno di sebelah timur benua Afrika yang berpusat di daerah hilir Sungai Nil, yakni kawasan yang menjadi negara Mesir. Peradaban ini dimulai dengan unifikasi Mesir Hulu dan Hilir sekitar 3150 sebelum Masehi dan selanjutnya berkembang selama kurang lebih 3 milenium. Sejarah mengalir melalui periode kerajaan-kerajaan yang stabil, masing-masing diantarai oleh periode ketidakstabilan yang dikenal sebagai periode menengah. Mesir kuno mencapai puncak kejayaannya pada masa Kerajaan Baru. Selanjutnya, peradaban ini mulai mengalami kemunduran. Mesir ditaklukkan oleh kekuatan-kekuatan asing pada periode akhir. Kekuasaan Fir'aun secara resmi dianggap berakhir pada sekitar 31 sebelum Masehi, ketika Kekaisaran Romawi menaklukkan dan menjadikan wilayah Mesir Ptolemeus sebagai bagian dari provinsi Romawi. Yunani kuno. Di dalam literatur menyebutkan bahwa periode Yunani merupakan tonggak awal berkembangnya ilmu pengetahuan dalam sejarah peradaban umat manusia. Pada awal abad ke-6 sebelum Masehi telah terjadi apa yang sudah pernah dinamakan sebagai peristiwa ajaib Yunani. Perkembangan ilmu pengetahuan pada peradaban Yunani sangat luas. Berawal dari keingintahuan terhadap apa manfaat dalam kehidupan sehari-hari seperti matematika geometri yang digunakan dalam pembangunan sebuah kuil di Athena, pada tangga dalam alat musik yang merupakan hasil matematika Pitagoras. Baiklah, selanjutnya saya akan membawakan materi yaitu Romawi kuno. Masa Romawi yang merupakan masa terakhir dari pertumbuhan ilmu pada zaman kuno dan merupakan masa yang paling sedikit memberikan sumbangsi pada sejarah ilmu dalam zaman kuno. Karena bangsa Romawi lebih memiliki kemahiran dan tertarik dalam kemampuan keinsinyuran dan keterampilan ketatalaksanaan serta mengatur hukum dan pemerintahan. Bangsa ini tidak menekankan soal-soal praktis dan mengabaikan teori ilmiah, sehingga pada masa ini tidak muncul ilmuwan yang terkemuka. Dalam lapangan ilmu pengetahuan, bangsa Romawi bukanlah pencipta teori-teori, tetapi pelaksana teori yang telah ada sejak zaman Yunani. Dengan ini, mata rantai yang seakan-akan putus dalam perkembangan ilmu pengetahuan menjadi tumbuh kembali. Bila sarjana Yunani adalah ahli teori, maka sarjana Romawi adalah ahli praktek. Sebagian ilmu diteruskan oleh orang Yunani dan sebagian lagi oleh orang Romawi. Ptolemus, Galen, dan Strabo, mereka hanya melanjutkan atau mengembangkan teori yang sudah ada pada zaman Yunani, bukan menghasilkan temuan baru. Mereka hanya menguji kebenaran teori yang telah dibuat oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Saya akan melanjutkan materi yaitu 5 pertemuan sains di zaman kuno paling berpengaruh di dunia. Yang pertama, teori mengenai bumi yang mengelilingi matahari. Teori yang menyatakan bahwa bumi dan planet-planet lainnya mengelilingi matahari juga disebut teori heliocentris. 2.